Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Hari ini spesial banget nih, dan saya pengen uji coba pada diri saya sendiri. Hari ini tanggal 27 ya, tutup buku minggu keempat. Yang sebenarnya tanggal 28 adalah perpanjangan setengah hari ya. Apakah buku itu punya kaitan dengan apa yang sedang kita targetkan? Dan bukan berarti hidup kita hari ini hanya akan berperan sebagai satu peran saja, misalnya pencari nafkah saja, tanpa memikirkan target kita di peran yang lain. Jadi kita punya peran sebagai orang tua ya, seperti saya mengantar anak. Saya juga harus punya hubungan baik dengan mereka, dengan anak-anak, istri, ibu, adik. Saya juga punya peran sebagai pengusaha. Saya harus menetapkan penghasilan, saya harus menetapkan kualitasnya, PBO-nya. Saya juga punya peran sebagai pencari nafkah. PBO yang sama, bonus bisa berbeda. Saya masih ingat sekali, bahkan saat saya masih royal, itu bonus saya aja udah di atas 80 juta. Belum crown loh, masih royal loh. Apakah topik yang akan saya baca ini ada kaitan dengan target kita di tutup buku sebagai member TNC, sebagai leaders, sebagai pengusaha, sebagai orang yang kepengen sukses secara finansial, namun di sisi lain juga sebagai keluarga yang pengen kumpul bareng, dan sebagai peran kita sebagai orang tua yang ingin meningkatkan kualitas dengan anak, pasangan, orang tua, sebagai kakak dan sebagai adik. Mari kita lihat. Topiknya adalah pernyataan misi pribadi. Cara paling efektif yang saya ketahui untuk mulai merujuk tujuan akhir adalah dengan mengembangkan pernyataan misi pribadi, atau disebut filosofi, atau juga disebut syahadat. Itu artinya syahadat ya, pernyataan misi pribadi. Pernyataan ini berfokus pada ingin menjadi apakah Anda dalam kurung karakter, dan apakah yang Anda ingin lakukan dalam kurung kontribusi dan pencapaian, serta pada nilai atau prinsip yang menjadi dasar untuk menjadi dan melakukan sesuatu. Ternyata ingin menjadi apakah Anda, itu kita mikirnya tuh karakter apa gitu ya. Karena masing-masing individu itu unik, suatu pernyataan misi pribadi akan mencerminkan keunikannya itu, baik dalam isi maupun bentuk. Teman saya, Rolf Kerr, mengekspresikan syahadat pribadinya atau pernyataan misi pribadinya dengan cara ini. Ini dengan cara menulis nih. Mari kita lihat apa yang ditulis oleh teman Stephen Covey ini sebagai pernyataan misi pribadi. Berhasillah di rumah terlebih dahulu. Cari dan layakkan diri untuk mendapatkan pertolongan ilahi. Jangan pernah berkompromi dengan kejujuran. Ingatlah pada orang-orang yang terlibat. Dengarlah kedua belah pihak sebelum memutuskan. Dapatkan nasihat dari orang lain. Belalah mereka yang tidak hadir. Tuluslah, tetapi sekaligus tegas. Kembangkan satu kecakapan baru setiap tahun. Rencanakan kerja untuk esok maupun hari ini. Desaklah sewaktu menunggu. Pertahankan sikap yang positif. Pertahankan rasa humor. Jadilah pribadi dan pekerja yang teratur. Jangan takut berbuat kesalahan. Takutilah hanya jika ketiadaan respon yang kreatif, konstruktif, dan korektif terhadap kesalahan tersebut.
Kalau melakukan kesalahan itu meresponnya itu harus yang membangun, yang konstruktif, bukan yang destruktif. Destruktif itu kalau misalnya melakukan kesalahan tapi malah tuh kan, gue tuh nggak bisa, gue tuh nggak jago, udah dibilangin makanya salah kan gue gitu. Itu respon yang destruktif. Harusnya yang konstruktif. Misalnya melakukan kesalahan, akhirnya kita mengatakan apa? Yes, tuh kan, aku bisa melakukannya meskipun belum sempurna. Yang penting aku udah berani nih, gitu. Itu konstruktif. Sokong keberhasilan bawahan. Sokong itu apa? Dukung, gitu ya. Dengarkanlah 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Berkonsentrasilah pada semua kemampuan dan usaha pada tugas yang sedang dihadapi. Jangan khawatir tentang pekerjaan atau promosi berikutnya. Oke, itu adalah misi pribadi dari temennya si Stephen Covey. Dia tulis itu, ya. Seorang wanita yang berusaha menyeimbangkan nilai-nilai keluarga atau kerja mengekspresikan pengertian tentang misi pribadinya dengan cara yang agak berbeda. Ini tulisannya. Saya akan berusaha mengimbangkan karier dan keluarga sebaik mungkin karena keduanya penting bagi saya. Rumah saya akan menjadi tempat di mana saya dan anggota keluarga, teman-teman, dan para tamu saya menemukan kesenangan, penghiburan, kedamaian, dan kebahagiaan. Saya juga akan berusaha menciptakan lingkungan yang bersih dan rapi, tapi enak didiami dan nyaman. Saya akan bertindak bijaksana dalam memilih apa yang kami makan, baca, lihat, dan kerjakan di rumah. Saya khususnya ingin mengajar anak-anak saya untuk mengasihi, belajar, dan tertawa, dan bekerja, dan mengembangkan bakat-bakat unik mereka. Saya menghargai hak, kebebasan, dan tanggung jawab dari masyarakat kita yang demokratis. Saya akan menjadi warga negara yang peduli dan memiliki informasi, yang terlibat dalam proses politik untuk memastikan suara saya didengar dan hak pilih saya dihitung. Saya akan menjadi individu yang berinisiatif dalam mencapai cita-cita hidup saya. Saya akan bertindak berdasarkan situasi dan peluang dan bukan menjadi sasaran tindakan. Saya akan selalu berusaha membuat diri saya bebas dari kecanduan dan kebiasaan yang merusak. Saya akan mengembangkan kebiasaan yang membebaskan saya dari predikat dan keterbatasan lama, serta meluaskan kemampuan dan pilihan saya. Uang saya akan menjadi pelayan, bukan majikan saya. Saya akan selalu mengusahakan kemandirian finansial. Keinginan saya akan ditundukkan oleh kebutuhan dan sarana saya. Kecuali untuk kredit rumah dan mobil, saya akan berusaha agar tetap bebas dari hutang barang-barang konsumsi. Saya akan membelanjakan uang lebih sedikit dari yang saya peroleh dan secara teratur menabung serta menginvestasikan sebagian penghasilan saya. Selain itu, saya akan menggunakan uang dan bakat yang saya miliki untuk membuat hidup ini lebih menyenangkan bagi orang lain melalui pelayanan dan pemberian amal. Nah, itu adalah misi pribadi dari wanita karier yang menjadi temannya si Stephen Covey. Bayangin, bule aja mikir kayak gitu ya. Banyak dari kita yang berpikir bahwa bule itu sukanya kerja doang, keluarga enggak. Ya, jangan ngejudge, jangan menghakimi orang karena dia bule, karena dia orang Asia, karena dia orang Saudi, karena dia orang Afrika. Oh tidak. Apa yang ada dalam karakter kita itu tidak peduli lingkungan kita di mana, ya di negara apa, tapi dari kelompok berpikir kita. Ya, siapapun yang baca buku-buku positif, ya akan menjadi orang positif. Dah gitu aja. Saya baru ngeh bahwa
kenapa kok Dreams Book saya itu berbeda dengan kebanyakan Dreams Book, buku impian yang saya lihat dari rekan-rekan yang jalankan TNC. Kalau yang saya lihat buku impian atau Dreams Book dari rekan-rekan yang jalankan bisnis ini, itu mereka kan hanya nempel rumah impian mereka, mobil impian mereka, kemudian sekolah impian mereka, sekolah untuk anaknya maksudnya ya, lalu foto keluarga mereka, misalnya juga tempat-tempat yang ingin mereka kunjungi, misalnya umroh ya, Mekah, lalu misalnya ke Eropa, negara misalnya Belanda atau apapun, tempat yang mereka ingin kunjungi. Kebanyakan kan kayak gitu doang ya, tanpa narasi. Nah, tapi kalau teman-teman lihat Dreams Book saya, teman-teman, itu ada narasinya, ada pernyataan misi pribadi ya. Dalam kesempatan yang lain nanti akan saya tunjukin. Jadi semacam buku harian. Kalau buku impian saya tuh kayak cerita bergambar mungkin ya, kayak cerita bergambar. Saya tempelkan impian-impian yang materi, kayak ya itu tadi, kayak rumah seperti apa yang saya inginkan, mobil seperti apa yang saya inginkan gitu ya. Ngomong-ngomong nih, rumah impian yang saya tempelkan kalah dengan rumah kenyataan yang bisa saya wujudkan. Bedanya cuman rumah impian itu ada kolam renangnya. Kalau rumah saya hari ini, hasil impian yang sudah diwujudkan itu gak ada kolam renangnya, karena Bu Sari gak suka kolam renang. Banyak nyamuk, ya elah banyak nyamuk. Nanti anaknya kepleset kecemplung, ya elah. Oke, anyway, buku impian saya, banyak dari teman-teman yang sudah pernah melihat buku impian saya itu ada tulisan pernyataan misi pribadi, semacam buku harian. Tapi buku harian itu kan nulis kisah yang sudah terjadi. Kalau ini menulis kisah yang saya inginkan terjadi. Jadi ya kayak ini nih, pernyataan misi pribadi. Saya baru ingat, oh mungkin saya terinspirasi oleh buku ini. Jadi di buku impian saya itu saya tulis, saya adalah, bukan saya kepingin ya, tapi saya adalah, seolah-olah itu sudah terjadi ya. Kalau saya adalah, saya memiliki, itu kan seolah-olah sudah terjadi ya, membuat alam bawah sadar saya tuh menangkap bahwa itu sudah terjadi. Saya adalah seorang leaders yang bla 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 gitu, yang punya karakter apa, itu saya tulis ya. Walaupun saat itu saya belum memiliki karakter itu, ya namanya buku impian kan kita memang tuliskan dan tempelkan sesuatu yang belum kita miliki, tapi kita perjuangkan untuk kita miliki, dan kita meyakininya itu akan kita miliki, kan gitu ya. Saya adalah seorang leaders yang punya karakter apa, saya tulis yang bertanggung jawab dengan visi saya, yang menyelesaikan apa yang sudah saya mulai, yang punya keyakinan tentang tujuan hidup saya dan tujuan bla 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 gitu ya, dan seorang upline yang baik gitu. Saya memang membaca buku ini, tapi kalau tidak di TNC itu susah banget gitu loh mempraktekannya kayak apa. Jadi ketika saya ketemu sama bisnis TNC itu, ini tuh kayak apapun yang sudah saya baca di buku ini itu tuh jadi nyambung. Wah, ini aku bisa mempraktekannya ini. Nah, saya tuliskan gitu, karakter-karakter seperti apa. Jadi kalau teman-teman lihat di contoh buku Stephen Covey ini tadi, yang namanya pernyataan misi pribadi ya, atau sebuah filosofi pribadi seseorang, atau ternyata itu artinya syahadat juga seseorang, itu ternyata gak ada kaitannya sama materi. Ternyata gak ada kaitannya sama materi, tapi kaitannya sama karakter gitu, karakter who I am gitu. Jadi ketika kita punya rumah impian, kita nempelin, tetapi siapakah aku di saat sudah memiliki itu? Karakter seperti apa yang aku ingin miliki di saat sudah punya barang-barang itu gitu. Ketika kita menempelkan keluarga yang bahagia, di saat yang sama kita tuliskan pernyataan misi pribadi, di saat aku sudah punya keluarga yang bahagia ini, aku tuh karakternya kayak apa. Nah, tentu saja paling asik kalau kita berlaku adil atau merata, tidak cuma nyomot satu peran saja.
Saya akan menjadi ibu yang menyayangi anak-anak, punya waktu untuk mengembangkan kepribadian dan karakter anak-anak, punya waktu untuk hari-hari spesial mereka, dan mendidik mereka bertanggung jawab. Gitu doang. Tapi kita tidak pernah menulis pernyataan misi pribadi sebagai seorang pencari nafkah. Ya repot. Itulah sebabnya kita akan bisa saja kita melihat seorang ibu yang benar-benar punya waktu untuk anaknya, merawat anaknya, tapi nyuekin bisnisnya, nyuekin downline-nya, ninggalin nafkahnya. Gitu. Nah, itu kan repot kalau kayak gitu, teman-teman ya. Maka buku impian, di mana di sana ada masa depan kita harus juga tuliskan pernyataan misi pribadi. Saya baru ingat gitu ya. Oh, pantesan buku impianku kok kayak diary, kayak buku harian gitu, gak cuman foto-foto. Ini nih membedakan, dan itu akan jadi kenyataan. Sehingga kita juga waktu kita membaca dan melihat. Jadi sekarang buku impiannya itu bukan cuma melihat, tapi membaca dan melihat. Wah, itu powerful, teman-teman. Itu powerful. Ya. Di saat teknologi yang semakin maju saat ini, kita bisa membuat buku impian dalam bentuk video pribadi. Ya. Contohnya nih, tempelkan rumah impian, umroh, kemudian mobil impian, sekolah impian buat anak-anak kita. Tempelkan foto, tempelkan ini, lalu kita bisa suarakan gitu ya. Kita bisa omongin gitu. Misi pribadi kita. Wah, gitu ya. Pernyataan misi pribadi di balik itu semuanya. Terus juga tuliskan bisnis TNC kita. Omongin tuh misi pribadi saya. Saya di saat itu tuh bukan hanya ingin membahagiakan mereka, tapi saya juga ingin menjadi orang seperti apa. Itu bisa diomongin kan, dikasih lagu lagi. Itu kalau sekarang bisa lebih dahsyat itu. Permainan kekuatan alam bawah sadarnya gitu. Sebuah pernyataan misi pribadi yang didasari prinsip-prinsip yang benar menjadi sejenis standar yang sama bagi individu. Pernyataan misi ini menjadi konstitusi pribadi, dasar untuk mengambil keputusan utama yang mengatur kehidupan, dasar untuk mengambil keputusan sehari-hari di tengah kondisi dan emosi yang mempengaruhi hidup kita. Pernyataan ini memberdayakan individu dengan kekuatan yang sama di tengah perubahan yang terjadi. Orang tidak dapat hidup dalam perubahan jika tidak ada suatu inti yang tidak berubah pada dirinya. Nah, itu maksudnya. Kunci menuju kemampuan untuk berubah adalah perasaan tak berubah tentang siapa Anda, bagaimanakah Anda, dan apa nilai Anda. Ih, keren banget. Wah, it's cool. Kalau kita memang mau berubah lebih baik, maka kita harus punya sesuatu inti yang gak bisa dirubah-rubah lagi, tentang karakter yang kuinginkan dalam diriku, who I am, prinsip-prinsip dalam diriku, gitu ya. Impian-impianku, ingin menjadi siapakah aku dalam peran-peranku. Ketika kita punya sesuatu yang tidak berubah di dalam diri kita justru menjadi mudah untuk berubah, menjadi mudah untuk memperbaiki sikap, merubah sikap lebih baik, menjadi lebih mudah untuk bekerja sama dengan orang lain yang susahnya minta ampun diajak kerjasama, menjadi lebih mudah berubah. Kita jadi lebih mudah berubah, keluar, karena ada sesuatu yang justru kokoh, tidak bisa dirubah lagi. Orang tidak dapat hidup dalam perubahan jika tidak ada suatu inti yang tak berubah pada dirinya. Nah, ini saya baca lagi. Kunci menuju kemampuan untuk berubah adalah perasaan tak berubah tentang siapa Anda, bagaimana Anda, dan apa nilai Anda. Dengan pernyataan misi pribadi, kita dapat mengalir bersama perubahan. Kita tidak perlu berprasangka dan membuat keputusan terlalu cepat. Kita tidak perlu memikirkan hal-hal lain dalam hidup untuk memberi stereotip dan menggolongkan untuk memberi stereotip. Stereotip itu cap, untuk memberi cap, menghakimi, cap stempel. Oh, kalau
orang Jogja itu ternyata ganteng semua. Wah, oh kalau orang Jogja itu jelek semua, oh itu juga enggak gitu ya. Dan menggolongkan segala sesuatu dan semua orang agar sesuai dengan realitasnya. Dalam camp maut Nazi tempat Viktor Frankl ditahan, dia belajar prinsip proaktivitas ini. Ia juga belajar pentingnya tujuan hidup, tentang arti hidup ini. Inti dari logoterapi, yaitu filosofi yang belakangan ini ia kembangkan dan ajarkan, adalah banyak dari apa yang disebut penyakit mental dan emosional sebenarnya hanyalah simptoma atau gejala dari rasa tak berarti atau kehampaan. Logoterapi menghilangkan kekosongan tersebut dengan membantu individu mendeteksi arti dirinya yang unik, misi dirinya dalam hidup ini. Segera sesudah Anda merasa memiliki misi ini, Anda memiliki sari atau inti dari proaktivitas Anda. Anda mempunyai visi dan nilai yang mengarahkan hidup Anda. Anda memiliki arah dasar yang Anda gunakan untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek Anda. Anda mempunyai kekuatan konstitusi tertulis, pernyataan misi pribadi tertulis, yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang benar, dan darinya semua keputusan sehubungan dengan pemakaian waktu, bakat, dan energi Anda yang paling efektif dapat diukur secara efektif pula. Wah, ini keren ini. Nah, jadi apakah topik hari ini nyambung dengan apa yang menjadi target kita hari ini? Topik hari ini adalah membuat pernyataan, artinya sesuatu yang tertulis, terucap dan tertulis, misi pribadi yang menjadi filosofi diri kita. Lebih tepatnya sih kalau menurut saya bukan saya akan atau saya ingin, saya sudah harusnya ya, seolah-olah itu sudah terjadi. Nah, pas ya kayaknya ya, apapun yang kita kerjakan itu harus ada alasan kedepannya untuk apa. Apapun yang kita kerjakan hari ini itu harus menjadi sebuah sumber dari apa yang sedang kita perjuangkan dan kita yakini akan kita miliki. Apakah CP, perjuangan CP, menjadi CP itu nyambung sama pernyataan misi pribadi yang Anda tulis? Apakah menjadi CP, apapun perjuangan itu, nyambung sama pernyataan menjadi seorang pencari nafkah yang tidak perlu harus mengorbankan waktu bersama keluarga? Kalau itu pernyataan misi pribadinya, menjadi ibu yang bisa merawat anak-anak, mengajarkan arti hidup, perjuangan, kebahagiaan, sukacita, pembelajaran setiap harinya bersama mereka. Apakah sesuai? Ya, apakah menjadi CP sesuai dengan pernyataan atau misi pribadi yang Anda tulis? Seorang kakak bagi adik saya atau adik bagi kakak saya yang menyayangi, yang memberikan rasa berharga bagi mereka, yang menumbuhkan keinginan untuk selalu bersama, bersatu dengan keluarga, gitu ya, membuat mereka tidak pernah merasa lagi sendirian. Nah, apakah ini sesuai dengan misi pribadi Anda? Juga misalnya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat materi yang Anda inginkan. Apakah menjadi CP juga berkaitan dengan pernyataan misi pribadi yang ada hubungannya sama materi? Misalnya, rumah itu saya tuliskan menjadi tempat di mana saya bisa bekerja, membangun hubungan yang baik dengan anak-anak dan pasangan, menjadi tempat berkumpul bagi seluruh keluarga saya untuk menemukan cinta, menjadi tempat saya untuk beristirahat dari semua kepenatan, menjadi tempat saya untuk bertumbuh, menjadi tempat hiburan terbaik bagi keluarga saya. Jadi saya itu, rumah saya itu harus bisa menggantikan perasaan happy kalau saya ke mall. Kalau ke mall itu apa sih yang saya senengin ya? Bukan belinya, tetapi jalan-jalan
sensasi apa sih yang saya dapetin kalau saya ke mall, kalau saya ke hotel, kalau saya ke tempat-tempat wisata, itu sensasi apa sih? Dan rumah saya harus bisa memberikan itu, gitu ya. Perasaan seneng kumpul sama keluarga, sama anak-anak itu biasanya kita rasakan di mana sih? Misalnya, wah itu kalau saya jalan-jalan sekeluarga Pak, rasanya tuh deket banget. Rumah saya harus bisa memberikan perasaan sensasi yang sama. Itu impian saya ya dulu ya, waktu saya menetapkan impian rumah itu tuh masuk semua. Ketika kita ibadah ke tempat ibadah, sensasi apa? Oh, ketika saya ada di tempat ibadah tuh sensasinya emang luar biasa, deketnya luar biasa, kayak tuh Tuhan itu ada di situ. Nah, saya juga menginginkan rumah saya itu ada sensasi itu juga. Orang juga merasa deket sama yang di atas, tanpa harus menjadi kayak bangunan rumah ibadah, nggak perlu sih, tapi sensasi itu. Nah, sehingga rumah itu jadi punya jiwa, gitu ya. Nah, itu pernyataan misi pribadi, tapi juga bisa loh dikaitkan sama materi. Bahkan sekolah terbaik, rumah saya itu dalam pernyataan misi pribadi saya, rumah saya pun juga harus menjadi sekolah terbaik, sehingga anak-anak mendapatkan pendidikan terbaik bukan cuma dari sekolah, tapi juga dari rumah. Nah, dengan hal-hal seperti itu, pernyataan misi seperti itu ini saya kasih contoh tentang rumah aja ya. Rumah saya bukan rumah yang harus banyak barang, atau harus kosong, atau harus wow gitu ya. Enggak juga gitu, enggak juga. Tetapi harus bisa memberi sensasi-sensasi seperti yang saya inginkan tadi. Itu cuma sebagai contoh saja ya. Oke, itu dulu, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan ternyata topik yang kita bedah hari ini nyambung banget dengan target kita hari ini, bahkan nyambung banget dengan masalah-masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Betul? Baik, semoga bermanfaat buat teman-teman. Go CP for freedom, sukses selalu.